Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya bahwa kita masih diberikan umur dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, sebelum kita melaksanakan sholat tarawih bersama, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, untuk penceramah pada malam hari ini sekaligus yang bertindak sebagai imam tarawih adalah Ustadz Dani Abu Zaki. Dan untuk pendapatan infak catering hari kemarin sebesar 666.000, sehingga jumlah pendapatan infak sampai hari ini berjumlah 626.269.000. Kami atas nama pengurus mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Demikian informasi ini dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammadin khatamin anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang memiliki sifat Rahman dan Rahim, yang hanya kepadanya kita mengabdi dan hanya kepadanya kita mohon pertolongan. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan, tiada ilah yang wajib kita taati, wajib kita ibadahi selain Allah Ta'ala. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tiada Nabi, tiada Rasul setelahnya. Di kesempatan yang mulia ini diriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menyengaja berangkat ke Madinah untuk mengikuti sholat qiyamul lail qiyam Ramadan bersama Rasulullah. Maka tibalah di Madinah, kemudian berada di Masjid Nabi, dan hari-hari berlalu beliau berpuasa. Demikian juga Nabi. Kemudian beliau melaporkan, aku berpuasa bersama Rasulullah, tetapi aku tidak menemukan Nabi sholat malam kecuali saat malam tinggal 7 hari lagi. Dan pada malam itu kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila thuluthil lail. Kami sholat
qiyamul lail bersama Rasulullah sampai sepertiga malam. Kemudian saat Ramadan menyisakan 6 hari lagi, Rasul tidak datang. Tetapi saat Ramadan menyisakan 5 hari lagi, Nabi kemudian datang lagi. Kemudian kami pun sholat kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfil lail. Kami menegakkan qiyamul lail bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pertengahan malam. Kemudian ada di antara sahabat kami yang mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasul, sekiranya malam-malam tersisa Engkau jadikan untuk kami untuk melaksanakan amal nafilah, atau kami melaksanakan sunat masing-masing saja. Kemudian apa jawab Rasul? Man qoma ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu salatul lail. Barang siapa yang menegakkan sholat bersama dengan imam hatta yansarifa, hingga selesai, kutiba lahu salatul lail, maka ditulis baginya pahala sholat semalam. Kemudian saat Ramadan menyisakan 4 hari lagi, Rasul tak datang lagi. Tetapi saat Ramadan tinggal 3 hari lagi, Rasul mengajak keluarganya, mengajak istri-istrinya, dan kami pun sholat pada malam ke-27 itu sampai hampir habis waktu al-falah. Sahabat juga bertanya, apa itu waktu al-falah? As-sahur, waktu sahur. Para jamaah qiyamul lail, qiyamul Ramadan mengambil ibrah daripada salah satu hadis Rasulullah dalam Sunan At-Tirmidzi. Rasul melaksanakan qiyamul lail berdasarkan hadis ini 3 malam. Pada malam 23, malam 25, malam 27. Tetapi perlu ditegaskan bahwa Nabi sepanjang tahunnya tidak pernah meninggalkan sholat malam, terlebih malam Ramadan. Hanya saja Abu Dzar Al-Ghifari tidak menyaksikan Rasulullah sholat di malam-malam sebelum tanggal 23. Abu Dzar Al-Ghifari tidak melihat Rasulullah sholat selain malam 23. Abu Dzar Al-Ghifari juga tidak mendengar secara langsung Nabi sholat, sehingga beliau tidak meriwayatkan apa yang tidak dia saksikan, beliau tidak meriwayatkan apa yang tidak beliau lihat, pun beliau tidak menyampaikan sesuatu yang beliau tidak mendengarnya langsung. Maka beliau hanya menyampaikan sesuatu yang beliau menyaksikannya saat itu, yaitu malam 23, malam 25, malam 27, dan itu disaksikan oleh banyak sahabat, termasuk beliau. Tapi di rumahnya tentu saja Rasul sholat. Kan bagian daripada kebiasaan Nabi, bahkan bagi Nabi itu adalah kewajiban. Dan ternyata batas minimal sholat malam Nabi itu sulusul laili, sepertiga malam. Ini pun sama dengan di luar Ramadan, sepertiga akhir malam. Jadi kalau kita melaksanakan 11, maka kalau pas sunahnya dengan Nabi itu 11 plus. Kata Siti Aisyah, jangan tanya panjangnya, jangan tanya indahnya, jangan tanya bagusnya, pokoknya panjang, pokoknya bagus, pokoknya indah. Panjangnya batas minimal durasi paling sebentar sepertiga malam. Berarti kalau malam 8 jam itu kira-kira 2,5 jam. Pertengahannya setengah malam, dan paling lama malam. Itulah yang Rasulullah SAW ternyata tidak hanya memotivasi sahabatnya untuk menegakkan malam-malam Ramadan dengan banyak ibadah, tapi beliau sendiri memang mencontohkannya luar biasa. Sekiranya tidak khawatir amal ini diwajibkan, maka Rasul akan sholat terus. Tapi khawatir kemudian ada jumlah turun, instruksi turun, sehingga menjadi diwajibkan, Rasulullah tidak datang di sisa malam berikutnya.
Sahih Bukhari, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan karena iman, karena hanya mengharapkan pahala Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lampaunya. Maka makin malam banyak menegakkan ibadah, makin besar peluang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makin sedikit malam dijaga, sedemikian juga pahala yang didapat. Maka poinnya sih sebetulnya bukan pada jumlah, poinnya pada durasi penjagaan malam. Nabi dengan segelas saja malam hampir habis, apalagi kalau ditambah. Dalam banyak riwayat ada sekitar 7 riwayat tentang formasi sholat malam Nabi. Ada yang 72, ada 92, ada 85, ada 4, 3 ini yang umum dari riwayat dari Siti Aisyah, yang diriwayatkan dari sumber riwayat pertamanya tingkat sahabat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian riwayat Abu Hurairah ada 2, 1. Yang populer biasanya 4, 3 dan 2, 1 ini. Ada setidaknya yang sudah ditemukan ada 7 formasi itu. Tapi seluruhnya sholat malam Nabi dipastikan karakternya ganjil. Itulah kemudian dalam Sunan Abi Dawud diterangkan, ditegaskan, ij'alu akhiru sholatikum bilaili witron. Jadikan rangkaian sholat malam dengan ganjil. Bukan maksud ganjilnya di ujung atau bukan maksud witir menjadi penutup sholat yang lainnya, tidak demikian. Tetapi rangkaian sholat malam itu mesti berakhir ganjil. Itulah sahabat ada yang ganjilnya di awal, Balaysa sudah ganjil, Balaysa sudah witir ada. Yang penting seluruh rangkaiannya mesti berakhir ganjil. Maka hadis berikutnya dalam Sunan Abi Dawud, la witroni fi lailatin, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Tidak bisa ada 2 witir dalam satu malam dalam karakter sholat sunat yang mulai Nabi. Semuanya pasti berakhir ganjil. Maka sekiranya sudah ganjil di awal, jangan lagi ganjil di ujung. Kalau belum ganjil di awal, tutup dengan ganjil biar seluruh rangkaiannya menjadi sholat ganjil atau sholat malam Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, poin pertama itu berkah Ramadan sepanjang malam. Maka poin kita adalah makin malam banyak dijaga, makin berkah untuk pelaku ibadahnya. Berikutnya, Ramadan ini adalah momentum kita untuk bermesra-mesraan berinteraksi dengan Quran. 2 perkara yang Allah berikan kepada Rasulullah, tidak kepada yang lainnya. Pertama, kemuliaan Ramadan. Kedua adalah kemujizatan Quran. Al-Quran sendiri tidak Allah berikan kepada yang lainnya, tapi kepada Rasul Allah berikan. Dan kemujizatannya, bahkan seseorang yang baca Quran salah sekalipun dapat pahala. Masya Allah. Al-mahiru bil Quran masyafur sidkiru bil bararah wa yatu bil Quran wa syakun alaikum ajrami. Mereka yang mahir Quran maka memiliki keutamaan bersama malaikat yang karom, yang kiromil bararah, yang mulia lagi baik-baik. Dan orang yang terbata-bata sekalipun, yang namanya terbata-bata, kadang salah, kadang benar, makhrajnya kurang tepat, sifatnya kurang jelas, gunanya tidak seimbang, panjang pendek kurang terjaga. Demikian bacanya tetap baginya falah ajroni, baginya mendapatkan 2 pahala. 1 pahala tiap hurufnya berbanding 10 kebajikan, 1 pahala semua yang berusaha perjuangannya untuk baca Quran, lisannya menjadi berkah insyaallah. Itu bagi orang meskipun baca Quran terbata-bata, apalagi bagi yang lain. Maka tidak ada alasan bagi hamba-hamba yang beriman untuk kemudian tidak berinteraksi dengan Quran. Hanya masalahnya interaksi dengan Quran itu tidak hanya dengan tilawah. Setidaknya ada 4 kategori termasuk interaksi dengan Quran, bahkan bisa lebih. Yang pertama tilawah. Dalam Quran yatluna kitab Allah. Yang kedua ada tadabbur. Dalam Quran dijelaskan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Tadabbur, memaknai maknanya, mengambil hakikat yang terkandung di dalamnya. Berikutnya interaksi dengan Quran. Ketiga adalah tahfidz, menjaga yang sudah kita berusaha jaga. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah menurunkan dzikr yaitu Al-Quran dan kami pula yang pasti akan menjaganya. Maka barang siapa yang menjaga perkara yang terjaga di sisi Allah, dia
dia dijaga oleh Allah. Kita sudah hafal misalkan dari surat At-Takatsur sampai anak jaga terus. Dalam surat itu boleh dibaca pas sholat dengan guru dan kuliah begitu. Kita baca hafal sampai ini jaga, jangan sampai lupa. Sudah hafal satu dijaga terus, itu akan menjaga kita. Wasilah Quran yang kita jaga, Allah akan menjaga, akan berjaga itu karena kita menjaga Al-Quran. Yang keempat adalah interaksi dengan Quran adalah dakwah dengan akhlak Quran. Bagaimana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak mereka kepada jalan Tuhan, kepada jalan Rabbu dengan hikmah. Hikmah itu membutuhkan kebijaksanaan, membutuhkan sesuatu tidak menyinggung, mengajak, tidak mengkritik, tetapi persoalannya intinya kena. Bagi mereka yang sudah beriman, jaga keberimanannya. Maka tidak boleh ada satu orang beriman ke orang beriman yang lainnya saling menyalahkan, saling membenarkan. Demikian juga apalagi perkara fur'iyah. Dalam Islam itu ada usuluddin, ada akidah, ada kemudian muamalah, ada juga tasawuf atau bahasanya ihsan. Pada perkara yang sifatnya fur'iyah ini tidak bisa kemudian satu disalahkan yang turun bersabda, tidak. Tetapi disitulah dakwah mesti sampai kepada mereka, baik yang sudah beriman harus terus taklim, atau mereka kepada yang belum beriman sampaikan kebenaran. Tapi kadang-kadang ada penolakan, tidak apa-apa, karena tidak ada kewajiban untuk mereka ikut kepada kita. Yang penting kewajiban kita menyampaikan dakwah itu. Poinnya hari ini adalah tilawah itu. Pertama yang tilawah ini, bagi mereka yang sudah bertilawah Quran, maka penting juga kemudian meskipun berpahala juga, meskipun dibaca salah berpahala juga, tetapi tetap ada kewajiban untuk kita terus belajar dan mempraktekkan tartil. Dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4, Al-Furqan ayat 36 jelaskan warattilil Quran tartila warattalnahu tartil. Itu baca Quran dengan bagus, dengan baik, mengikuti aturan tajwid. Kalau zaman Nabi di sini ilmu tajwid belum berkembang. Zaman Nabi belum ada di sini ilmu tajwid. Tetapi Nabi pasti bertajwid, bahkan dia segala-galanya orang beriman baca Quran. Sahabat pasti bertajwid dan sudah diajarkan oleh Nabi, taklim juga begitu diajarkan oleh sahabat. Nah, kita hari ini bagaimana supaya bertajwid, supaya tartil? Maka mau tidak mau orang untuk tartil hari ini mesti belajar ilmu tajwid, mesti belajar ilmu tahsin. Ini maksudnya menemukan hadisnya. Bagaimana membaca ikhfa tidak ada hadisnya, bagaimana membaca izhar tidak ada hadisnya, bagaimana membaca gunah juga tidak ada hadisnya. Tapi di dalam salah satu kitab namanya Jazariyah dijelaskan ada petunjuk tentang bacaan tajwid. Kitab ini dikarang oleh Imam Jazari abad 7 Hijriah. Dan satu lagi kitab yang pernah dikaji ada kitab Al-Muqtafa fil Waqfi wal Ibtida. Artinya kitab ini kitab yang memadai tentang wakaf dan ibtida. Nabi itu kalau baca Quran satu ayat berhenti. Idza qara'a qata'a qira'atahu ayatan. Jika beliau baca Quran maka beliau itu memutus satu ayat. Pertanyaannya kemudian, bagaimana jika kemudian seseorang wasal dari ayat 1 ke ayat berikutnya? Imam Al-Matur, Syekh Abdurrahman Al-Matur sering wasalkan itu. Maka pertanyaan, apakah Imam Al-Matur bertolak belakang dengan Nabi? Tidak demikian, karena ayat hadis yang tadi tidak sedang menjelaskan harus berhenti, tapi Nabi biasanya berhenti dan tiap menemukan ayat azab beliau memohon perlindungan dari azab. Tiap menemukan ayat rahmat beliau memohon supaya diturunkan rahmat. Tetapi Imam Ad-Dani Al-Andalusi pengarang kitab Al-Muqtafa pada tahun abad 4 Hijriah, dalam kitab tersebut halaman 155 dijelaskan seseorang boleh wasol, boleh wakaf, tapi wasol wakafnya harus tetap bertajwid. Maka poinnya baca Quran dalam kategori tilawah harus bertajwid supaya mendekati pada petunjuk tartil. Semoga bermanfaat. Terima kasih.